Pada kesempatan ini juga Al-Faqir mengucapkan minal aidin wal faidin makbulin kullu an wa antum bikhair. Ya. Kita mungkin sudah libur begitu lama ya, 3 bulan ya, 3 bulan penuh libur. Kayaknya sudah cukup liburnya ya. Sudah cukup ya, tidurnya sudah cukup, makannya sudah cukup ya. Semuanya sudah cukup. Masya Allah. Tapi alhamdulillah di dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ana inda dhanni 'abdi bih falyadhun masya'a. Aku sebagaimana sangka hambaku. Jadi Allah itu bagaimana prasangka kita. Ketika prasangka kita baik, maka hasilnya akan jadi baik. Ketika prasangka kita buruk, maka hasilnya akan buruk. Alhamdulillah kami menganggap musibah yang hadir, yang menimpa bukan cuma Indonesia tapi dunia, yaitu corona, kita menganggap ini minallah, dari Allah, pasti ada hikmahnya membawa kebaikan. Ya, mungkin semua orang aduh ketakutan ini, tapi kalau kita memakai hadis qudsi ini, prasangka baik kepada Allah, maka jadinya baik. Alhamdulillah sejak si corona datang, Pak. Corona datang, ya, suaranya aja sih, alhamdulillah. Di sini jalur bersih semua. Alhamdulillah sejak corona datang, Pak. Di sini sebelum bulan puasa terjadi, Pak, rapat dari ba'da isya ila subuh. Setiap malam ba'da isya sampai subuh. Ya, kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam 1 segala macam. Nongkrong di sini banyak banget, ngumpul di sini banyak banget. Ngapain? Nungguin corona, membahas corona? Tidak, Pak. Bagi saya kalau dibahas makin belagu. Ya, makin belagu, nggak usah dibahas. Ya, yang kami bahas di sini adalah bagaimana kami bisa memikul beban dakwah kepada umat. Maka alhamdulillah sejak corona nyambut lagi bulan puasa, kita merapikan sumber daya manusia yang ada di pusat dakwah ini, kemudian kita membuat konsep-konsep keumatan. Tadi sudah disebutkan konsep kita tentang pendidikan formal dan informal, konsep kita tentang ekonomi kemasyarakatan, konsep kita tentang zakat, konsep kita tentang pentingnya peranan wanita, dan lain sebagainya. Alhamdulillah gayung bersambut. Kemudian kita buat ada CV, ya, ada peranan usaha, legal usaha dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini semua kembali kepada yang disebutkan tadi, yaitu niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu bergerak apapun dia itu tergantung daripada niatnya. Barang siapa yang niat untuk Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan dari Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang berniatkan untuk dunia, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Rahul Bukhari Muslim. Di sini disebutkan ini satu hal, memang niat ini sebetulnya pelajaran yang lebih susah daripada nahu, daripada sorof atau alat, daripada tafsir, lebih susah daripada hafal atau daripada kitab hikam, lebih susah daripada ilmu-ilmu. Saya perhatikan ini. Karena niat, kan gampang ya niat. Nah, saya niat bikin masjid, saya niat bikin pesantren. Bukan. Yang dimaksud sulit adalah niat yang benar. Niat yang shadiqah itu yang sulit. Kalau niat biasa, semua saya yakin di sini ahli niat. Nah, jadi barang siapa yang punya niatan untuk Allah dan Rasul, maka dia akan dapatkan dari Allah dan Rasul apa yang ia niatkan. Allah akan mengijabah itu. Namun barang siapa yang berniat dengan casing agama, dengan dengan pembawaan kata-kata, dalil-dalil yang menunjang daripada Al-Quran maupun Sunnah Nabi, namun niatan dia itu bukan untuk Allah dan Rasul, tapi untuk kepentingan dunia, atau sekedar ingin menikahi seorang wanita, maka ini belum tergolong orang yang berniat kepada Allah
dan segala pekerjaannya tidak mendapatkan pahala. Masya Allah. Berapa banyak kita casing agama kita jadikan dunia, ya, untuk mencari dunia dengan casing agama, dan ini tidak dibenarkan, ya, oleh Allah dan Rasul. Maka alhamdulillah banyak hal kita rumuskan di tempat ini tentang ekonomi keumatan. Kita nggak usah membicarakan ekonomi terpuruk. Yang penting bagaimana umat Islam saat ini bangkit. Doakan kami, bantu kami, ya kan, tim juga supaya tetap solid, tetap bagus, punya tujuan yang baik. Karena yang disebut dakwah yaitu hamlul ham ummah, sanggup memikul beban umat, Pak. Kalau beban rumah tangga, istri 1, anak 2, Anda 1, itu 4 piring, Pak. Betul, 4 piring. Taruhlah orang Sunda makan 4 kali, ya, 4 kali 4, 16 piring hebat-hebatnya. Tapi kalau umat nggak cukup, 1000 piring nggak cukup. Kemudian sanggup memikul beban umat. Kalau resiko rumah tangga kecil, mungkin kalau di kampung-kampung ya 1 juta 2 juta cukup lah. Tapi kalau umat triliunan nggak cukup. Ketika berbicara umat, memikul beban umat itu sangat banyak, ya, sangat banyak sekali. Di antaranya kewajiban kita adalah mengenalkan mereka kepada Allah, menyampaikan mereka kepada Allah, kemudian membantu mereka agar apa? Agar tidak terjerumus ke jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Caranya seperti apa? Caranya macam-macam. Makanya kalau kita membaca kutub-kutub salaf, kita dapat itu cara yang macam-macam. Di antaranya seorang mufti, yaitu Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mufti di Mekah, mufti madhab Syafi'i di Mekah. Ayah daripada mu'alif kitab Maulid yang tadi kita baca, ya, Maulidnya. Beliau itu berdakwah, seorang mufti. Ketika itu di pedesaan-pedesaan banyak orang-orang desa petani yang nggak mau hadir majelisnya. Ini ada hikmah di balik ini. Apa dia marah? Apa dia ambil speaker kemudian dia maki-maki itu petani, masyarakatnya petani tersebut? Ternyata tidak, Pak. Laporan, ya Habib, banyak petani nggak hadir majelis antum. Apa yang dia lakukan? Esok harinya dia pergi. Dia pergi ke pertanian, ke ladang-ladang, dia tanya, wahai bapak-bapak, apa yang menyebabkan Anda tidak hadir di majelis saya? Apa ada yang kami susahkan? Kata petani, apaan? Mohon maaf, kami nggak bisa hadir karena nggak ada yang ngurus ladang kami. Maka kami nggak ada waktu untuk hadir. Oh, kalau itu masalahnya gampang. Bapak minggu depan silakan hadir di tempat kami. Nanti santri-santri saya yang bajak lahan bapak, pertanian bapak. Kami nggak ngasih kerugian, nggak membuat bapak ini rugi. Tetap. Nah, ini cara yang diambil. Kemudian satu saat ini seorang mufti loh. Bukan ustadz, bukan kiai, ini mufti, ya. Ada itu kitab, Adabul Mufti wal Mustafti, itu ada. Ya, mudah-mudahan, ya. Ada syarat-syaratnya yang sangat ketat itu. Kemudian satu saat dia ngelihat preman di negeri Arab, ini premannya. Nggak ada di negeri Arab itu atau di Yaman itu nongkrong saja sudah dianggap preman itu. Sudah dianggap maksiat. Ya, nggak ada minuman. Nggak ada hal-hal yang muskir segala macam, nggak ada. Nggak ada perzinahan. Kemudian dia dapat laporan, ya Habib, para preman nggak mau hadir tempat Habib. Apa dia marah? Dia caci maki? Tidak. Tunjukkan saya tempat perkumpulan sang preman. Mulai ba'da Isya seorang mufti, bukan mu'alim lagi nih, mufti, datang ke tempat preman. Premannya cuma nyanyi-nyanyi aja, lahun, nyanyi-nyanyi segala macam. Itu Habib seorang mufti duduk di tempat tersebut, senyum sambil zikir pelan. Zikirnya nggak jahar, sir, nggak mau mengganggu musiknya si preman. Berjam-jam si preman nyanyi, akhirnya masuk waktu sahur, kurang lebih jam 3. Dari jam 8 malam sampai jam 3, berapa jam tuh? Ditongkrongin di situ. Akhirnya si Habib bilang,
saya sudah menemani Anda sekian jam. Boleh nggak saya kasih tausiah sedikit? Boleh, 5 menit aja. Waduh, dijatahin 5 menit. Ini mufti dijatahin 5 menit. Akhirnya dia tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin kalimat yang dia ucapkan ini masuk ke hati-hati preman. Maka keluarlah sedikit kalimat nasihat. Apa yang terjadi setelah 5 menit? Nggak panjang-panjang. Si kepala preman menghadap, ya Habib, kalau cara antum berdakwah seperti ini dan antum menghargai kami, maka mulai besok kami akan penuhi majlis-majlis antum dengan para preman teman-teman kami yang lain. Masya Allah. Hadhihi dakwah. Ini dakwah. Al-Habib Abdullah As-Saqaf, disebut Habib Abdullah Ambon. Di Ambon, Pak. Di sana ya memang masyarakatnya itu beragama Nasrani. Kemudian Habib ini tidak memiliki ilmu agama yang mumpuni. Cuma dia punya kelebihan bermain gitar. Main gitar. Jreng 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 gitu ya, main gitar. Dia tinggal di kampung orang-orang Kristen, Pak. Tapi suaranya merdu, gitarnya bagus. Kalah itu Ebit GAD itu kalah. Gitarnya bagus. Akhirnya para tetangga datang pengen kursus, pengen belajar. Kata si Habib, boleh belajar dengan syarat Anda masuk Islam, ucapkan syahadat depan saya. 1000 orang bersyahadat masuk Islam karena sebab diajarkan gitar. Hadhihi dakwah. Berarti kan dakwah bukan hak kiai aja, bukan di pesantren saja, bukan di mimbar saja, di majelis gitar. Terus hukumnya lain itu nanti. Ini bab dakwah ini, dakwah. 1000 orang. Kemudian Sayyiduna Al-Imam Al-Habib Umar Ibn Hafid rahimahullah rahmatal abrar wa mata'na bi ulumihi fid dharain wa nafa'na bi ulumihi. Beliau diundang ke Perancis. Kemudian diundangnya oleh siapa? Oleh komunitas perkumpulan pendeta-pendeta di Perancis. Pendeta, Pak. Acaranya di mana? Di gereja. Diundang oleh kumpulan pendeta-pendeta, kurang lebih 2.900 pendeta hadir di tempat tersebut. Maka Al-Habib Umar, seorang dai kelas dunia, masuk ke tempat tersebut memberikan tausiah yang tidak menyakitkan umat Nasrani. Tidak menyindir umat beragama lain. Tidak ada kekerasan. Dia cuma bercerita tentang akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih setengah jam. Habis itu dia keluar pulang. Dia keluar sampai depan pintu luar. Salah satu pendeta datang. Ya Habib, kenapa sebentar? Saya sudah cukup. Tugas saya menyampaikan. Tugas Allah memberi hidayah. Kata yang hadir itu wakil, kami ya Habib 2.900 pendeta, Habib tolong masuk lagi, kami ingin bersyahadat, ingin masuk Islam. Hadhihi dakwah. Makanya rubah pemahaman-pemahaman kita yang salah. Ya, pemahaman kita yang salah. Jangankan manusia, jin aja harus didakwain. Udah bisa belum dakwah sama jin? Belum. Manusia saja masih kita bedakan. Kita terkadang maunya dakwah sama orang benar. Di dalam manusia kan ada kafir, ada musyrik, ya kan, ada munafik, ada apa lagi? Ada orang-orang fasik, ada orang beriman. Yang paling enteng dakwah kepada orang beriman, Pak. Gak usah ngajarin sembahyang, dia udah sembahyang, betul nggak? Gak usah ngajarin baik, dia udah baik, betul nggak? Gak usah ngajarin takut sama Allah, dia udah takut, betul nggak? Tapi yang hebat, yang dakwah kepada orang-orang yang ingkar dan jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekilas tentang dakwah. Ketika kita ngelihat manusia, kemudian bagaimana dakwah dengan pemerintah? Pemerintah saya tanya, manusia apa bukan? Hah? Orang-orang pemerintahan itu manusia apa jin? Ya masih manusia. Dia pun objek dakwah, maka layak didakwai, diberikan dakwah dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang diterima. Ya, jadi nggak boleh gerah-gerah itu segala macam. Ahli maksiat manusia apa bukan? Preman manusia bukan? Manusia berhak didakwain.
Nah inilah pemahaman dakwah ini kita harus bangun seluas-luasnya.